untuk pertama kalinya selama 40 tahun, api dan air tuh menyerang Kalimantan Tengah gitu. Ketika rumahmu tuh kebakar tuh jangan diam aja. Terima kasih banget, sekarang ini kita udah bersama Sobat Aksi yang akan bercerita banyak tentang kebakaran hutan Indonesia. Kita berbicara langsung dengan sosok anak muda yang terjun langsung dalam menghadapi kebakaran hutan dan juga bagaimana rasa cintanya terhadap hutan di Indonesia. Halo Sumardi. Halo Kak. Apa kabar? Baik. Di sini walaupun kondisinya sangat tidak bagus, saat ini tuh sebenarnya api dan air tuh menyerang Kalimantan Tengah gitu. Kalau api itu di daerah Palangkaraya sekitarnya, Pulang Pisau. Kalau air tuh nyerang di daerah 4 kabupaten, Lamandau, Katingan, Seruyan gitu. Skobar sama Katim tuh juga kena. Berbarengan? Iya, berbarengan. Cukup aneh gitu. Untuk pertama kalinya selama 40 tahun itu tuh terjadi banjir besar di sana, dan memang karena aku ke lokasi langsung terus ke desa-desa yang terisolir gitu karena terputus jalannya oleh banjir, warganya itu sampai bikin rumah di atas rumah, bahkan ada yang bikin rumah terapung. Kakak tahu nggak, drum air? Iya. Ya, jadi sampai ada yang bikin kayak gitu buat bayinya tinggal di situ. Karena airnya itu sampai seleher pria dewasa sekitar yang tingginya 185 cm. Sedih sih kalau ditanya kaitannya, ini kan bahasnya tentang hutan dan segala macam, dan selama perjalanan itu kiri kanan yang dilihat tuh adalah hutan yang hangus dan lebur karena mungkin kebakaran tahun lalu gitu. Ya mungkin itu juga salah satu faktor besar banjir itu sangat besar tahun ini, tapi nggak pernah yang separah ini gitu. Berarti banjir ini salah satunya mungkin karena hasil dari kebakaran hutan tahun lalu dan bahkan yang sebelum-sebelumnya ya. Sebenarnya bahasa amannya tuh generalisasinya tuh adalah kerusakan hutan sih Kak, karena kita nggak bisa, karena faktor kerusakan hutan di Kalimantan itu kan bukan hanya api, karena ya bisa pengguluan hutan karena illegal logging dan juga tambang emas, kemudian perubah alih fungsian hutan menjadi monoculture, sawit atau segala macamnya. Jadi kebakaran tuh satu dari sekian banyak faktor deforestasi, tapi itu faktor besar sih, karena kayak tahun lalu itu kebakaran itu di hutan dan lahan ya, bukan hutan aja ya. Itu sampai 30.000 hektar yang terbakar. Sedikit mungkin flashback sama kejadian tahun 2019. Kok mau jadi seorang relawan untuk memadamkan api itu sedangkan nyawa kan taruhannya? Mungkin lebih ke ikatan emosional kayak aku lahir dan besar di Kalimantan, dan dari kecil tuh pindah dari desa satu ke desa yang lainnya tuh, dan desa itu tuh selalu rimbun gitu hutannya. Terus juga mungkin karena umurku itu sama dengan umur kebakaran yang terjadi di sini. Soalnya aku lahir tahun 96, kebakaran muncul paling besar itu tahun 97 gitu. Jadi ya setiap tahun merasakan lah. Kayak waktu kecil itu udah punya pengalaman madamin api di samping rumah segala macam. Kemarin itu cukup berat karena aku posisinya bukan hanya sebagai relawan tapi koordinatornya untuk tim. Bukan hanya madamin api tapi juga bagi masker ke desa-desa, pelayanan kesehatan juga. Waktu awal diajakin gabung sama Tagana itu satu-satunya relawan yang ikut madamin api. Aduh, perempuan pula kena api hari pertama itu, api yang paling besar pula. Aduh, ya kayak gitu. Tapi untungnya karena itu banyak ternyata anak-anak muda yang terpanggil juga untuk ikut. Jadi kita bersatu gitu, saling menguatkan, terus jalan bersama untuk itu. Apa yang terjadi sampai akhirnya kok bisa terbakar sih sebenarnya? Oke, lahan gambut itu kan secara proses pembuatan itu kan dari bahan organik, pelapukan, daun, kayu, batang gitu. Gambut itu dalam kondisi normalnya itu dia punya kemampuan hidrologi yang sangat penting gitu untuk ekosistem, karena dia fungsinya untuk memegang air gitu. Jadi dia sampai ratusan liter air tuh bisa diserap dan dipegang itu dalam kondisi normalnya. Nah, tapi ketika dia kering, sama seperti spon, ketika dia kering, dia itu kemampuan megang airnya tuh berkurang dan lepas gitu. Ketika musim kering terjadi, contohnya kayak daun kering itu kan sangat mudah kebakar. Benar. Terus dia nggak ada air di situ karena sangat kering, jadi ya apinya melebar. Terus hal yang membuat lahan gambut sangat susah dipadamkan itu karena dia itu kan layer gambut itu melebar di bawah,
melebar juga di atas tapi ke samping. Makanya cepat sekali satu hotspot itu membakar ratusan hektar lahan gambut gitu. Nah, dan itu makanya pemadaman api di lahan gambut itu butuh effort yang sangat luar biasa karena pertama itu lagi musim kering biasanya, itu air tuh susah, padahal madamin satu titik api itu butuh ribuan liter air gitu. Terus kalau ada angin, cepat sekali itu melebarnya. Banyak sekali yang menyalahkan petani Dayak gitu kan untuk slash and burn. Satu hal yang perlu saya tegaskan ya, kami itu punya namanya prinsip hutan primer sama hutan sekunder. Hutan primer itu adalah hutan yang dibuat tetap asri gitu, tidak boleh disentuh. Terus hutan sekunder itu yang tempat untuk buat tempat tinggal, settlement, terus juga untuk bikin ladang gitu. Nah, itu yang boleh disentuh. Konsep kehidupan Dayak itu kan banyak diakui oleh pemerintah luar itu untuk melindungi hutan gitu. Nah, ketika kami membakar lahan itu punya peraturan kayak waktu memulai aja kita harus minta izin sama leluhur gitu, ada peraturannya, ada segala macamnya. Terus waktu bakar itu biasanya gotong royong gitu, jaga apinya agar nggak melebar. Karena terus apinya juga dibuatin parit gitu, biar apinya tuh nggak melebar ke kiri dan ke kanan. Terus apinya tuh harus maksimal tuh 1 hari, jadi nggak boleh lewat dari itu. Tapi nggak pernah yang hancur lebur gitu tanah kami, nggak pernah yang kebakaran hebat gitu kan. Cuma orang tuh banyak miskonsepsinya kita bakar di lahan gambut, padahal tidak. Kami tuh udah tahu kalau lahan gambut itu adalah lahan untuk dilindungi gitu. Itu kan asam sebenarnya. Secara sains itu asam. Itu nggak bisa buat berladang gitu. Karena banyak orang luar datang hanya melihat sekilas tentang praktis itu, ditiru, tapi tidak benar-benar memahami tentang hal tersebut. Itu mereka buka lahan, niru gitu tradisinya. Tapi ya bakar aja, nggak ada dijaga atau diapain, itulah yang kita menyebabkan kebakaran. Terus kedua itu karena faktor iklim atau climate. 2019 itu kan kebakarannya tuh pas hari ulang tahun Indonesia, 17 Agustus. Itu sangat luar biasa. Dalam sehari 10.000 titik api. Satu titik api itu kalau udah muncul itu bisa bertahan sebulan gitu dan menyebabkan banyak titik api lainnya. Jadi sebenarnya kalau api itu muncul tuh hanya Tuhan yang bisa menghentikannya, sungguh. Ini sudah pengalaman bertahun-tahun itu. Karena kalau dia udah masif kayak gitu, kalau kondisi lagi musim kering, sekali berangkat itu 1 hari tuh ya, misalnya kami 1 hari itu pergi madamin 3 titik api itu nggak bisa kami kelarin gitu. Kami hanya cuma blocking aja. Blocking itu artinya depan, belakang, samping, kiri, kanan tuh disiramin air semua sampai bawah, jadi apinya tuh nggak bisa merembes ke daerah lain. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan itu adalah hujan dari Tuhan gitu. Kayaknya kebakaran tahun lalu itu kan karena hujan baru muncul lagi bulan November. Bisa nggak sih kamu kasih tips ya untuk orang-orang yang emang awam kalau melihat adanya percikan api atau juga mungkin api yang lupa dimatiin, itu apa yang bisa dilakukan pertama kali untuk memadamkan api? Yang pertama itu harus laporkan dulu, pusdalop namanya, melapor adanya titik api, terus ajak warga sekitar tuh untuk bantu madamin kan, karena tim itu kan lumayan lama untuk datang, terus madamin apinya kayak gitu. Jadi jangan diam aja, kayak banyak kebakaran terjadi di pinggir jalan itu karena orang yang ngerokok sembarangan dibuang gitu kan, padahal kondisi kering kayak gitu sangat mudah untuk memunculkan titik api. Lagi kalau kering terus kena angin, wah itu luar biasa itu. Terus juga sebisa mungkin tuh kan kalau kalian berkemah tuh janganlah, api unggun tuh jangan kalau lagi musim kering. Oke. Nah, berdasarkan pengalaman kamu nih ya, kamu seorang anak muda yang keren, yang berani banget ya untuk membela hutan Indonesia. Tapi buat teman-teman yang ada di kota, yang di luar Kalimantan, apa pesannya? Satu hal yang harus diketahui, kalau apapun yang kita lakukan itu tuh punya dampak gitu, baik kepada diri kita bahkan ke orang lain. Jadi misalnya kita konsumsi suatu barang gitu ya, itu kita harus benar-benar tahu tuh apakah itu tuh punya dampak nggak sih ke orang lain gitu kan. Hutan Kalimantan ini ya, kalau kalian lihat petanya dari tahun 90-an sampai sekarang itu udah hampir setengahnya hancur lebur, dan itu kan kita bukan hanya hutan di Kalimantan, itu kan hutan Indonesia juga, karena paru-parunya itu bukan untuk kita tapi untuk dunia juga. Dan harus tahu gitu kenapa kerusakan besar itu terjadi, itu kan karena adanya industri masif yang bergerak di situ kan. Dan industri ini kan muncul karena adanya permintaan pasar. Permintaan pasar itu muncul kenapa? Karena kebutuhan kita.
Jadi ketika bertanya, "Apa sih yang bisa saya lakukan?" Dari secara dengan kita memikirkan apapun yang kita beli itu berdampak ya secara tidak langsung ke hutan, itu kita harus lebih aware itu, lebih peduli tentang apa-apa yang kita beli, jangan jadi orang yang konsumeris. Ya. Kedua, ini ketika untuk anak-anak deh yang di Kalimantan atau yang di sekitarnya gitu, yang sekolah di luar tapi anak Kalimantan. Ketika rumahmu tuh kebakar tuh jangan diam aja. Itu tuh sering saya cukup, sedih gitu ketika selalu kejadiannya kayak gini, selalu setelah kita beraksi baru orang-orang nanyain, "Kak, apa yang bisa kami lakukan?" Pertanyaannya, "Apa yang kamu bisa lakukan ketika hal itu terjadi?"